Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan bab qorib di part 2, yaitu tahsin Al-Quran, yang sekarang membahas tentang nun wiqayah, ayat sajadah, sifir mustadir maupun sifir mustatil, waqaf dan ibtida di dalam membaca Al-Quran. Bagian nun wiqayah di part 1 sudah kita bahas ya, yaitu nun yang harus dibaca kasroh ketika tanwin ketemu hamzah wasol agar tetap terjaga, agar tanwin tetap terjaga. Salah satunya ada di dalam surat Al-A'raf ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum Allahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban syadida. Untuk lafal yang berwarna biru ini adalah yang kita praktekkan sebagai nun wiqayah. Lafal kauman dan Allah disambungkan menjadi kaumanillah, karena apabila kita tidak mendatangkan nun wiqayah maka lafalnya tidak bisa dibaca. Namun apabila kita mewakafkan, tidak mewasolkan, maka dia harus membaca dengan kauma saja, kemudian dilanjutkan dengan Allah. Tetapi karena di sini ada tanda lam alif atau tanda tidak boleh wakaf, maka tidak boleh kita berhenti di sini. Kita lanjutkan di bagian berikutnya, yaitu tentang pembahasan ayat-ayat sejadah yang di part 1 sudah kita sebutkan. Ayat sajadah hukumnya sunnah dan dianjurkan melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah ini memiliki beberapa syarat apabila di luar sholat. Salah satunya adalah dalam kondisi suci atau berwudu, juga dianjurkan menghadap kiblat, dan juga boleh diawali dengan berdiri atau duduk kemudian langsung melakukan sujud tanpa membaca takbiratul ihram. Di part 1 kita sudah melafalkan bacaan ayat sajadah dengan agak panjang. Di part 2 ini ada bacaan yang lebih ringan lagi, yaitu sajada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini adalah bagian dari sunnah membaca ayat sajadah ketika sujud. Lafal yang dibaca ketika sujud adalah lafal tersebut. Kita lanjutkan di bab berikutnya, yaitu harful muqatta'ah atau huruf-huruf pemula di dalam Al-Quran yang terdiri dari huruf hijaiyah, seperti lafal kaf, ha, ya, ain, shad. Kita baca dengan bacaan panjang berbunyi kaf, ha, ya, ain, shad. Huruf kaf dibaca 6 harokat, huruf ha dan ya dibaca 2 harokat, dan huruf ain dibaca dengan 6 harokat. Kemudian juga disertai dengan ikfa pada lafal ain, sod, dan diakhiri dengan bunyi sod dengan membunyikan qalqalahnya atau memantul. Huruf muqatta'ah ini adalah sekumpulan dari ayat Al-Quran di awal sebagai pembukaan dari suatu surat, seperti dalam surat Maryam bunyinya kaf, ha, ya, ain, shad, dan lain sebagainya. Maka syaratnya dia harus membaca sesuai dengan nama asli huruf tersebut, sebagaimana juga diberlakukan kepada huruf-huruf yang lain. Kita lanjut kepada bagian berikutnya, yaitu sifir mustatil qaim atau sifrul mustatilul qaim. Jadi sifir mustatilul qaim adalah bulatan lonjong tegak yang diletakkan di atas huruf mad, tetapi huruf mad tersebut tidak dibaca panjang ketika wasal. Namun apabila panjang
dibaca waqaf baik di tengah maupun di akhir ayat. Salah satunya akan kita contohkan di surat ini di salah satu ayat dalam surat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dzununa. Nah, kita baca naknya itu pendek ya apabila kita mewakafkan. Kemudian di bagian yang lain wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Sekarang kita berfokus kepada bagian yang kedua, yaitu apabila kita membacanya wasol atau dilanjut, maka sifir mustatil itu tidak dipanjangkan, ada bulutan di atas huruf alif itu. Kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ini adalah salah satu contoh dari bacaan sifir mustatil. Di Al-Quran ada beberapa tempat membaca untuk lafal sifir mustatil. Berikutnya adalah sifir mustadir, yaitu sifir mustadir adalah bulatan sempurna yang diletakkan di atas huruf mad yang menunjukkan bahwa mad tersebut tidak dibaca panjang baik ketika wasol maupun dalam keadaan waqaf. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa tempat. Mari kita baca dalam satu contoh dalam ayat Al-Quran. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ada bulatan kecil di atas huruf wawu yang berwarna biru tersebut, dia bulat sempurna sehingga hukum bacanya sifir mustadir, yaitu tidak boleh dibaca panjang baik dalam kondisi waqaf maupun dalam kondisi wasol. Kita lanjutkan kepada bab berikutnya, yaitu memahami waqaf dan ibtida. Waqaf itu artinya berhenti, ibtida artinya memulai. Waqaf dan ibtida merupakan dua konsep penting dalam ilmu tajwid yang bertujuan untuk menjaga keutuhan makna dan kontinuitas bacaan dalam membaca Al-Quran. Waqaf mengacu pada penghentian bacaan di tempat tertentu, sementara ibtida adalah memulai kembali bacaan tersebut setelah berhenti. Memahami dan menerapkan aturan waqaf dan ibtida adalah kunci untuk memastikan bacaan Al-Quran sesuai dengan maknanya. Kita lanjutkan untuk pembahasan tentang jenis-jenis waqaf. Waqaf memiliki beberapa nama, salah satunya waqaf lazim, yaitu harus berhenti untuk ketika menemukan tanda waqaf lazim. Waqaf jaiz, yaitu boleh berhenti atau boleh dilanjut sepanjang tidak merusak maknanya. Adapun tanda-tanda dalam waqaf, yaitu di dalam mushaf Al-Quran, terutama waqaf lazim, itu adalah dia harus berhenti. Kalau di sini diberikan tanda sebagai lambang huruf mim, dia artinya waqaf lazim. Atau waqaf mutlak, dia harus berhenti, seperti contohnya di antara dua ayat yang berpindah. Kemudian ada waqaf jaiz, yaitu waqaf yang dibolehkan untuk dilanjutkan, atau al-waqaf waslu ula, yaitu meneruskan bacaan jauh lebih baik daripada mewakafkan. Berikutnya adalah la wasol, waqaf la wasol, yaitu tidak boleh berhenti, lafal lam alif. Terus ada waqaf wal waqfu ula, yaitu lebih baik untuk berhenti. Adapun simbol-simbol di dalam mushaf biasa disimbolkan, ada waqaf mu'anaqah dengan titik 3, ada di beberapa Al-Quran juga
ada dan yang tidak ada juga memang tidak diberikan untuk wakaf mu'allaqah atau wakaf mustahab. Wakaf mustahab adalah lebih diutamakan untuk berhenti, atau wakaf sunnah, atau ditanya dengan huruf zai wakaf mujawaz, atau dia dianjurkan untuk melanjutkan daripada berhenti, tetapi berhenti pun boleh. Atau wakaf murakhas atau wakaf yang ringkas, yaitu berhenti lebih lama tanpa mengambil napas. Kemudian wakaf qabih, yaitu wakaf qabih adalah lebih baik meneruskan bacaan namun juga boleh diwakafkan. Atau wakaf saktah. Wakaf saktah adalah berhenti seketika tanpa harus mengambil nafas. Wakaf saktah ini adalah sudah dibahas di bacaan Qorib part 1. Kita lanjutkan di bagian berikutnya adalah ada wakaf yang dinamakan sebagai wakaf mamnu, artinya dilarang wakaf. Seperti dalam wujud huruf lam alif. Huruf lam alif ini kita dilarang untuk wakaf. Apa tujuan dari mewakafkan dalam satu kalimat? Yang pertama adalah menjaga makna. Menjaga makna. Yang kedua, memastikan bahwa makna Al-Quran ini tidak berubah akibat bacaan yang kita baca atau wakaf yang kita lakukan. Kemudian mempermudah bacaan ketika kita mengulangi kembali atau melanjutkan bacaan apabila kita berhenti atau melanjutkan. Pentingnya dalam tahsin adalah memahami wakaf dan ibtidah untuk memastikan bacaan Al-Quran adalah baik dan sesuai dengan proses tahsin, sesuai dengan tujuan tahsin itu sendiri, artinya memperbaiki bacaan. Contoh dalam wakaf Al-Quran adalah seperti lafal Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dianjurkan berhenti. Kemudian memulai kembali dengan lafal Ar-Rahmanir-Rahim. Adapun hasilnya dari mewakaf ini adalah kita mewujudkan wakaf tan dan ibtidah yang baik untuk menjaga keutuhan dari makna Al-Quran itu sendiri. Di beberapa Al-Quran ada wakaf yang ditulis dengan lengkap, namun ada juga yang tidak ditulis dengan lengkap karena dia hanya mengambil seperlunya saja. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kesalahan diri kami pribadi, dan yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'afu minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.